Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Oke, kali ini saya akan membahas mimpi Atiyah bin Khalaf menikahi bidadari. Atiyah bin Khalaf adalah seorang laki-laki yang pernah mengalami dua peristiwa yang bertentangan satu sama lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pertama, ia mengalami kebangkrutan. Kedua, ia mengalami keberuntungan yang tidak semua orang bisa memperolehnya. Hanya orang-orang yang diistimewakan Tuhan yang berhasil meraihnya. Pada mulanya, Atiyah bin Khalaf berprofesi sebagai pedagang kurma yang kaya raya. Suatu saat, dengan sebab yang kurang dimengertinya, ia mengalami kebangkrutan yang fatal, yang mengakibatkan dirinya jatuh miskin. Bahkan karena sangat miskinnya, ia hanya mempunyai pakaian yang melekat di badan, sebuah sarung untuk menutupi auratnya, serta sebuah tempat tinggal yang amat sangat sederhana. Ketika bulan Muharram datang, tepatnya pada hari Asyura, ia melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Amru bin As, di mana adat kebiasaan yang berlaku di masjid itu pada hari-hari biasa tidak memperkenankan seorang wanita hadir di masjid tersebut, kecuali pada hari-hari tertentu, seperti 2 hari yang dihormati di bulan Muharram ini. Pada bulan Muharram ini, terutama pada hari Asyura dan Tasu'a, barulah para wanita diperkenankan hadir dalam masjid ini. Bersamaan dengan hari Asyura, di masjid itu Atiyah bin Khalaf berdoa dengan amat khusyuk bersama dengan orang banyak. Ia sengaja menjauhkan diri dari para wanita yang pada bulan Muharram tahun ini kelihatan lebih banyak dari tahun kemarin. Ketika Atiyah bin Khalaf sedang khusyuk-khusyuknya berdoa, tiba-tiba ada seorang wanita bersama anak-anaknya mendekat seraya berkata, "Demi Allah, semoga Tuhan bisa membantu kesulitan yang sedang saya hadapi saat ini. Berilah saya sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan makan anak-anak saya. Ayah mereka meninggal dunia dan tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mereka. Aku adalah Syanifah. Saya tidak mempunyai pandangan apapun yang bisa aku tuju untuk diminta pertolongan. Jika tidak ada kebutuhan yang amat mendesak seperti ini, tentulah saya tidak akan keluar pada hari ini. Rasanya hilang sudah rasa maluku." Atiyah bin Khalaf berkata dalam hatinya, "Aku juga tidak mempunyai sesuatu selain bajuku. Jika ku lepas di sini dan ku berikan pada wanita itu, maka akan terbukalah tubuhku. Jika wanita ini kutolak, maka alasan apakah yang akan aku kemukakan pada Rasulullah SAW?" Akhirnya Atiyah berkata, "Pergilah bersamaku agar aku bisa memberimu sesuatu." Maka wanita itu pun mengikutinya sampai di rumah. Atiyah bin Khalaf menyuruhnya untuk menunggu di luar rumahnya. Namun tidak lama kemudian Atiyah bin Khalaf keluar hanya mengenakan kain sarung saja dengan membawa sepotong baju lusuh. Diberikannya baju lusuh tadi kepada wanita tersebut untuk dijualnya. Tak terkirakan gembiranya wanita tadi ketika menerima pemberian Atiyah bin Khalaf. Lalu ia mendoakan Atiyah, semoga Allah memberikan pada Tuhan sebuah pakaian di surga dan Tuhan tidak akan membutuhkan sesuatu pada orang lain selama hidup Tuhan. Atiyah bin Khalaf merasa senang didoakan seperti itu oleh wanita tadi. Sebelumnya, belum pernah hati Atiyah bin Khalaf sebahagia ini. Padahal dia sudah tidak mempunyai apa-apa. Hanya sebuah sarung saja yang dipakainya untuk menutupi auratnya. Setelah wanita itu pulang, ia langsung menutup pintunya dan mengambil air wudhu. Kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan mengenakan kain sarung saja. Ia melakukan sholat dan berzikir terus-menerus hingga larut malam dan tertidur. Ketika tidur, ia bermimpi seolah-olah melihat seorang wanita cantik jelita yang kecantikannya belum pernah ia lihat di dunia ini. Di tangan wanita itu tergenggam buah apel yang amat harum baunya. Saking harumnya hingga keharumannya serasa memenuhi langit dan bumi. Anehnya, ketika buah apel itu dibelah, dari belahan apel itu keluar pakaian yang amat indah dan terlihat mahal. Rupanya pakaian itu langsung diproduksi dari surga.
Harganya tidak bisa disamakan dengan harga dunia dan seisinya sekalipun. Pakaian itu diberikannya pada Atiyah bin Khalaf. Setelah pakaian itu dikenakan, tiba-tiba bidadari itu duduk di pangkuannya. Atiyah bin Khalaf lantas bertanya, "Siapakah kamu ini? Dan mengapa engkau begitu saja duduk di atas pangkuanku?" Jawabnya, "Aku adalah Asyura, istrimu di surga." Atiyah bin Khalaf bertanya lagi, "Dengan amal perbuatan apakah aku memperoleh kemuliaan seperti ini?" Lalu bidadari itu pun menjawab, "Dengan seorang janda miskin yang kamu beri sedekah kemarin." Setelah terjadi dialog seperti itu, tiba-tiba bidadari tersebut menghilang dari pangkuannya. Hilangnya bidadari ini membuat Atiyah bin Khalaf terbangun dari tidurnya. Ketika tersadar, ia masih mencium bau harum. Seperti keharuman yang tercium dalam mimpinya tadi, di mana bau harum itu bersumber dari buah apel yang dibawa bidadari Asyura dari surga. Kali ini, Atiyah merasa amat bahagia mendapatkan mimpi aneh dan luar biasa yang tak pernah dialami sebelumnya. Kemudian, ia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Kemudian, ia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Selesai sholat, ia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, apabila mimpi dalam tidurku itu benar dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di surga, maka matikanlah aku saat ini untuk bertemu denganmu." Setelah berdoa, ia langsung meninggal dunia. Dari sebuah tabir mimpi dijelaskan, makna mimpi yang bisa kita ambil dari mimpinya Atiyah bin Khalaf adalah kesederhanaan hidup, ketakwaan, ketidakkikiran serta penghormatannya pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sangat erat hubungannya dengan mimpi di atas dan yang hendak kita bahas adalah keutamaan sedekah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Setiap muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim yang lain, maka akan dipelihara oleh Allah yang maha tinggi selama kain itu berada di tangan orang yang diberi." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Banyak sekali bidadari yang bermata jeli, di mana mas kawinnya hanya sedekah segenggam gandum atau segenggam kurma. Meskipun sedekah atau amal kebajikan yang dilakukan itu sangat kecil dan sepele, tetap diperhitungkan oleh Allah mengenai balasan pahalanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Surat Az-Zalzalah ayat 7. Bukti nyata dari ayat di atas adalah mimpinya Atiyah bin Khalaf. Ia berbuat kebaikan dengan menyedekahkan sepotong baju lusuh kepada seorang janda. Dan memang sedekah itu sangat diperlukan oleh wanita itu, sehingga ia mendoakannya dengan doa yang amat tulus dan langsung didengar Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa-doa orang fakir dengan Tuhannya tidak ada tabir yang membatasinya? Sedangkan dari sisi Atiyah bin Khalaf, di samping ia adalah seorang ahli ibadah, sedekah yang diberikannya pun dengan amat ikhlas tanpa pamrih. Di samping untuk menghormati bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disertai niat untuk memuliakan anak-anak yatim, yaitu anak-anak dari wanita tersebut. Kita tentu tidak pernah membayangkan bahwa sedekah yang nyaris tidak ada artinya, hanya sepotong baju lusuh, bisa mendapatkan balasan yang beribu-ribu kali lipat. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan berkah dari keagungan dan kemuliaan bulan Muharram. Abu Sa'id berkata, barang siapa yang memperbanyak perbelanjaan untuk keluarganya di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezekinya selama 1 tahun penuh. Sufyan bin Uyainah berkata, kami pernah mencoba melaksanakan pengertian hadis di atas. Ternyata memang benar-benar terbukti selama 50 atau 60 tahun. Dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai mimpi Atiyah bin Khalaf menikahi bidadari. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca.
Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmah Alam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.